Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Selamat datang di webinar series ke-55 yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting yang bekerja sama dengan Institute of Certified Management Accountants atau ICMA Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada series webinar ke-55 ini, tema yang akan dibahas adalah feedback and learning. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, strategi adalah arah utama yang membawa organisasi atau perusahaan menuju tujuan yang diinginkan. Pada webinar-webinar sebelumnya, telah dibahas berbagai macam strategi seperti strategic human capital management hingga planning and budgeting. Nah, akan tetapi, bagaimana jika strategi yang sudah dirumuskan ternyata tidak relevan atau bahkan keliru? Nah, disinilah pentingnya feedback and learning, Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan target, tetapi juga harus disesuaikan agar tetap relevan di tengah perubahan tantangan dan lingkungan bisnis. Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh pemateri webinar series kita nantinya. Nah, sebelum memulai webinar series kali ini, pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk materi sisi kita yang pertama ada Bapak Muhammad Badowi selaku Direktur KMMB Consulting. Selamat pagi Pak Badowi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Pagi Rizky, Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabar Rizky? Alhamdulillah. Saya juga baik Pak, Alhamdulillah. Untuk pemateri kita di sesi kedua ada Bapak Rizky Andri Kurniawan selaku konsultan di KMMB. Selamat pagi Pak Andri. Bagaimana Pak Kabarnya hari kabarnya ini? hari ini? Selamat pagi, Pak Rizky. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan segera mulai ya sesi webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, saya ingatkan kepada Bapak Ibu dapat menyalakan kamera atau on cam ya agar sesi webinar dapat berlangsung secara efektif. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi oleh pemateri kita di sesi yang pertama. Untuk Pak Badowi, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Rizky. Saya sapa dulu Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam kesehatan ya dan keberkahan dengan semangat yang selalu membara gitu ya karena kita sudah di tahun 2025. Saat ini kita di awal tahun, tentunya semangat yang luar biasa untuk kita gunakan untuk mencapai target-target perusahaan gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Tahun ini memang cukup challenging ya, cukup challenging kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa hari yang lalu gitu ya, negara kita di Indonesia mentarget pertumbuhan ekonomi sebesar 8% gitu ya. Dan ini quite challenging gitu ya, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di BUMN misalnya atau bahkan sektor swasta juga ini menjadi satu bisa peluang, bisa ancaman seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu terus belajar. Kita sharing-sharing. Kami dari KMMB memberikan satu wadah, satu forum untuk kita berdiskusi setiap minggu. Kira-kira ketika nanti ada sesuatu hal yang ingin kita diskusikan atau bisa sharing antar peserta, kita juga bisa melakukan di forum ini begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, tentunya dalam proses pembelajaran yang saat ini kita lakukan, bahkan banyak sekali penelitian-penelitian atau bahkan independent research, mereka melihat bahwa salah satu proses dalam implementasi sebuah strategi yang ditentukan di sebuah korporasi adalah proses coaching. Nah, proses coaching itu adalah proses di mana pimpinan di dalam satu divisi atau pimpinan di dalam sebuah perusahaan, mereka memberikan coaching atau treatment kepada timnya, yang mana ketika memberikan coaching itu sebetulnya kata kunci adalah memberi feedback. Ya, ketika kita memberikan feedback, maka tim kita akan merasa bahwa pimpinannya atau leadernya ini mengikuti proses dari pekerjaan mereka.
mereka juga merasa dihargai ketika bekerja. Ya, jangan sampai kita memberi target, kemudian kita tutup mata, tutup telinga, mereka jalan sendiri. Ketika ada masalah, kita juga tidak mau tahu. Ya, ini akan repot, ya. Apalagi sekarang era di mana kita memiliki eh, tren, ya, global attract. Ya. Jadi sekarang ini adalah era di mana perusahaan-perusahaan itu lagi berebut berebut untuk memiliki talent-talent terbaiknya, gitu ya, memiliki talent-talent terbaiknya. Sehingga kita perlu paham bahwa oh ya, mohon maaf Pak, mute ini tadi. Sehingga kita bisa tahu bahwa beberapa pendekatan yang kita berikan ke tim kita itu apakah efektif apa tidak, ya. Sehingga feedback ini menjadi kata kunci. Jadi meskipun kita sudah mendeliver target kita kepada tim kita, mereka juga berupaya untuk mencapai hal itu. Tapi sebagai seorang leader, kita juga harus bisa memberikan tanggapan dari kinerja yang mereka lakukan. Terlebih ketika feedback itu tidak lagi bersifat personalized, tapi sudah menjadi culture. Karena kami perhatikan di beberapa aksi korporasi yang bisa dikatakan gagal, mereka adalah proses dari pembangunan culture ini tidak efektif. Pembangunan culture ini tidak efektif. Nah, oleh karena itu, eh, memang ada satu leader, ya, misalnya dari manajer atau manajemen di marketing gitu, dia bisa memberikan coaching setiap pagi, memberikan semangat, menanyakan morning briefing dan lain-lain. Tapi bisa jadi di departemen lain itu tidak melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu, yang menjadi PR berikutnya adalah bagaimana membangun sistem secara culture, proses dari coaching feedback itu menjadi tersistem di dalam perusahaan. Nah, ini menjadi PR. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dan kami sebagai konsultan eksternal melihat beberapa pelaku pasar yang bisa dikatakan tidak efektif, proses transformasi organisasinya adalah mereka tidak memiliki sistem yang efektif untuk memberi feedback kepada apa namanya karyawannya, begitu. Nah, yang kedua, kenapa feedback ini penting, Bapak Ibu? Karena bagaimanapun juga karyawan kita atau tim kita bahkan itu harus terus memiliki pandangan lifelong learning, ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya selesai di perkuliahan, tapi pembelajaran itu terus, ya. Bahkan kalau ada beberapa manajemen saya perhatikan, biar timnya pinter di sekolahin gitu ya, di sekolahkan S2. Tapi sebetulnya proses belajar itu tidak soal formal di lembaga pendidikan, tapi juga bagaimana day-to-day activity di dalam sebuah perusahaan itu adalah proses learning bagi karyawan. Nah, tadi di-trigger dengan kebutuhan yang dinamis, ya, maka ada coaching. Nah, learning ini learning ini sekarang sering ditandai perusahaan-perusahaan membangun namanya LMS, ya, Learning Management System, ya. Eh, Kenapa hal itu terjadi, ya? Knowledge management itu penting. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mulai sadar, ya. Misalnya ada sebuah perusahaan sudah running bisnis gitu ya, dari episode 1, episode 2 sampai episode ke 100. Ternyata waktu episode ke 100 karyawannya resign, atau karyawannya dengan mungkin usia akhirnya pensiun. Ternyata penggantinya itu kembali lagi ke episode pertama. Nah, ini menjadi repot. Artinya perusahaan jalan di tempat, tidak bisa lari atau tidak bisa apa namanya melanjutkan dari stepping stone yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, learning ini juga harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem sehingga nanti pada proses transisi atau talent mobility, ya, itu bisa berjalan dengan lancar, begitu. Oke, berikutnya.
Slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, memang eh, seringkali eh, terjadi. Kita bicara di activity, kita bicara taktik gitu ya. Eh, Sehingga taktik yang kita berikan itu kadangkala juga tidak inline sama strategi yang kita miliki. Atau bahkan ada satu case yang lain, karena seringnya rapat membahas strategi, akhirnya nggak jalan-jalan tuh perusahaan. Maka banyak sekali kasus yang ditulis ya di berbagai jurnal atau beberapa business report mengatakan pertanyaannya adalah ya kapan perusahaan membahas strategi. Karena kalau setiap hari meeting bahas strategi juga nggak kerja-kerja nih tim kita. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu yang efektif bagi perusahaan untuk membahas strategi. Nah, sebelum kita ke sana, maka kita harus tahu nih sebetulnya apa perbedaan taktik dan strategi. Ya. Kalau kita bicara strategi, sering di momen ini kita mengatakan yang namanya strategi itu adalah the way to achieve our target, gitu ya. Bagaimana kita achieve target kita, ya, achieve target kita. Kemudian strategi itu adalah cara mencapai tujuan, maka pelaksanaan untuk operasional level ya itu adalah taktik. Nah, taktik. Misal kita punya strategi pengen berangkat dari Jakarta ke Surabaya, gitu ya. Jadi tujuan kita Surabaya, kemudian bagaimana strateginya? Oke, kita harus menggunakan kendaraan. Maka the way to achieve-nya apa? Maka kita bisa menggunakan beli cash kendaraan kalau kita mau naik mobil misalnya, atau kita beli kredit. Jadi strategi. Kalau beli cash, bagaimana posisi cash management kita? Free cash flow kita bermasalah tidak? Kalau kita mau beli kredit, bagaimana kita menghitung interest eh, bearing debt-nya nanti dari hutang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dari sisi strategi. Tapi pada sisi taktik, kita harus melihat kalau kita pakai leasing perusahaan A, keuntungan kerugiannya begini. Leasing perusahaan B, kerugian keuntungannya begini. Kita pakai mobil MPV akan begini, mobil SUV akan begini. Nah, itu sudah levelnya taktik. Jadi taktik ini adalah cascading atau turunan dari pilihan cara yang kita gunakan untuk menuju tujuan tadi. Nah, sehingga sekarang kita delivery-nya adalah bicaranya meeting, gitu ya. Bicaranya adalah meeting. Eh mohon izin ini dari host mungkin bisa dibantu. Saya dari tadi coret-coret tapi nggak bisa muncul ya, bisa hilang gitu. Nah, jadi eh, ada satu kasus waktu itu saya sharing-sharing gitu ya dengan beberapa people. Eh, Kemudian ini timnya salah satu dari grupnya CT Group ya, CT Corp. Ternyata salah satu kolega saya, klien saya mengatakan ternyata di grupnya CT Corp, Pak Khairul Tanjung pada saat itu, pada satu tahun tertentu, dia selalu mengumpulkan semua dirut grupnya di hari Senin. Jadi ada istilahnya meeting Senin malam gitu ya. Jadi ada Pak siapa namanya Pak eh, saya jadi lupa namanya pimpinannya televisinya ya Trans itu kemudian dari Bank Mega dari beberapa perusahaan grupnya itu selalu meeting eh, di satu meja setiap seminggu sekali. Nah, di seminggu sekali. Jadi sederhananya adalah dalam meeting itu apa kendalanya, apa yang bisa disupport oleh PT yang lain atau apa yang perlu disupport oleh Indo. Ya, nah ini weekly meeting, ya weekly meeting. Ada juga salah satu grup konglomerasi swasta besar juga di Indonesia, bagaimana mereka melihat atau memastikan taktiknya berhasil. Presiden direktur ini meminta kepada sekretarisnya untuk membuat kubikel-kubikel di depan ruang kerja utamanya. Nah, satu kubikel itu isinya satu PT reportnya. Nah, ternyata presiden direktur itu melihat bahwa saya orang visual. Maka saya ingin melihat laporan kinerja konglomerasi grup saya, baik anak, cucu, maupun afiliasi atau strategi ke depan kayak apa.
itu dibuat infografis, yang mana infografis satu PT itu satu cubicle room, satu ruangan, sederhananya begitu. Nah, sehingga presiden direktur itu secara mingguan juga mendatangi satu persatu kubikel melihat report KPI-nya tahun ini targetnya berapa, realisasinya berapa, kenapa tidak tercapai, dan apa yang sudah dilakukan kok bisa tercapai, begitu. Dan ini rutin dilakukan. Untuk apa? Untuk memonitor sebetulnya strategi ini secara taktikalnya seperti apa. Nah, ketika presidir ini memberikan feedback, maka ditulis dan ditempel di situ, maka nanti aspri-nya akan wrap up dan disampaikan ke presiden direktur masing-masing, dan pada waktu meeting hasil wrap up itu menjadi satu inputan yang menarik. Ya. Nah, tergantung ini Bapak Ibu peserta di sini ketika bicara feedback and learning ini apakah tipe pendengar ya, pendengar dan penyampai secara lisan jadi perlu meeting secara rutin atau visual. Jadi melihat dalam bentuk satu infografis, satu lembar yang isinya adalah overview performance satu company. Nah, ini tergantung. Silakan Bapak Ibu secara personality trait sama kedewasaan tim diobservasi kira-kira mereka itu tipe seperti apa. Serta dicek juga budaya perusahaan seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh perusahaan di Kanada. Dia juga melakukan pertemuan bulanan dengan 7 kepala unit fungsional. Nah, ini bulanan. Ya, mungkin kalau di Bapak Ibu ada istilahnya rapat performance atau ratek, ya, rapat teknis, atau mungkin rapat pimpinan, rapim, seperti itu. Yang mana mereka menggunakan pendekatan balance scorecard. Ya, balance scorecard artinya setiap kali mereka meeting ya dibandingkan antara target KPI di scorecard sama realisasi setiap bulan seperti apa, kendalanya seperti apa, seperti itu. Nah, di sisi kanan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini kita bisa tahu bahwa tanggung jawab itu dibagi atas struktur ya, dibagi atas struktur sehingga kita bisa tahu eh, bisnis-bisnis yang kita lakukan ini sebetulnya PIC-nya di mana. Sehingga ketika kita melakukan pertemuan itu, kita bicara nomor satu itu ada New Business and Growth, ya. Ini siapa pengelolanya? Oh, dipimpin oleh kepala pengembangan bisnis. Nomor dua ada bisnis proses. Oh, dikelola oleh bagian operasional. Lanjut sampai ke strategic management dipimpin oleh CEO. Jadi ini harus clear. Karena seringkali saya juga melihat bahwa ketika kita wawancara pada level BOD-1 atau BOD-2, terasa sekali bahwa ketika kita bicara sesuatu hal yang sifatnya developing, pengembangan, atau bahkan perbaikan secara berkala, seakan-akan, oh ini bukan resiko saya bukan risk owner, semuanya di direksi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah direksi bisa melihat sedetail itu gitu? Padahal tugas direksi adalah bagaimana orkestrasi dari helikopter view ini bisa terjadi. Ya, lebih banyak keluar bahkan beberapa direksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setiap level yang ada di perusahaan itu memiliki risk owner masing-masing dan punya tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Nah, ini harus kita state clear ya, risk owner-nya di mana. Maka kalau sudah demikian, maka bahkan pada sampai kepala departemen atau bahkan kepala tim project ya, yang memimpin 2-3 orang itu juga punya cara atau taktik untuk mencapai keberhasilan dari agenda-agenda korporasi tersebut. Oke, berikutnya. Nah, eh, seringkali kita dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilematis, Bapak Ibu. Eh, Beberapa tahun terakhir kita membuat strategi, misalnya kita mau adoption kompetitor strategi begitu ya, adopting kompetitor strategi. Ketika kita mau gunakan cara itu ke depan, gitu ya, ke depan, pertanyaannya apakah cara yang sukses di beberapa tahun lalu itu juga akan sukses di masa depan? Nah, ini menjadi dilematis. Sehingga kalau kita pikirkan ulang, eh, setiap strategi yang kita gunakan, setiap taktik yang kita gunakan, ini memang secara bijaksana kita menghitung dulu
potensi keberhasilan dan kegagalannya menggunakan historical performance. Tapi kadangkala juga tidak efektif. Contoh kita belajar banyak dari kasusnya perusahaan-perusahaan global yang mulai sunset, ya seperti Nokia. Nokia pada tahun 2010-2011 ya atau sebelum-sebelumnya itu jaya luar biasa. Tapi ketika mereka menolak ajakan konsorsium Android Google, mereka berpikir kinerja saya secara historis ini benar. Ternyata waktu Android itu launching, Nokia ditinggal marketnya. Jadi kadangkala kalau kita membuat cara untuk masa depan, itu kadangkala juga kita harus berpikir secara kontradiktif bahwa tidak selalu kata kunci kesuksesan kita di masa lalu itu efektif untuk masa depan. Karena perubahan itu sangat cepat. Ya, perubahan itu sangat cepat. Oleh karena itu, sebelum kita menerapkan strategi yang baru atau cara yang baru kepada perusahaan kita, maka kita perlu proses testing dan adapting. Jadi sederhananya kita mau merubah budaya perusahaan, ya, yang awalnya perusahaan itu menganut transformasi leadership gitu ya, karena kita ingin mengembangkan leader-leader yang ada mulai level level kemampuan supervisor kita naikkan ke manajer misalnya. Nah, kalau kita lihat rencana 5 tahun ke depan, ternyata kita butuh percepatan pendapatan sampai 5 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Maka pendekatan transformational leadership ini kadang-kala sudah nggak efektif. Karena apa? Transformational leadership ini fokus pada proses. Padahal kalau perusahaan ditarget 5 tahun ke depan 5 kali lipat pendapatan, which is itu 500%, sudah tidak lagi fokus ke proses, tapi fokus ke hasil. Ya, fokusnya adalah ke hasil. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, kalau kita menjadi 5 kali lipat, maka yang dilakukan adalah transaksional leadership. You bisa achieve target, you dapat bonus. Kamu kalau nggak dapat achieve target, maka remunerasinya dikurangi. Maka sistem transaksional leadership ini menjadi apa namanya pecutan atau hit ya ke tim kita agar mereka semakin semangat. Jadi prosesnya. Nah, namun, yang kita sadari bersama adalah ketika kita eh, apa namanya melakukan perubahan budaya misalnya, itu tidak selalu sukses, Bapak Ibu, ya, tidak selalu sukses. Maka salah satu cara yang kita lakukan adalah kita harus testing dulu, ya. Testingnya di mana? Testingnya di satu departemen dulu, ya. Misalnya kita punya departemen marketing. Ya, yaudah kita ganti yang selama ini kita grooming people, kita developing people, sekarang transaksional people. Nah, ketika nanti tim salesnya achieve target, kita gunakan cara yang sama ke tim keuangan. Jadi biasanya laporan akhir tahun nanti kalau tanggal sekian sudah selesai pekerjaan dapat bonus. Kalau molor mengganggu sistem-sistem yang lain itu juga repot. Ya, kami punya pengalaman salah satu perusahaan leasing, financing di pusat dan ini punya cabang di seluruh Indonesia. Ternyata ada masalah pada waktu submit tidak semua daerah ini disiplin sehingga mengganggu konsolidasi laporan mingguan atau bulanan yang ada di pusat. Nah, ini repot juga. Maka harus transaksional. Ketika you achieve target, maka proses remunerasi akan dibayar 100%, misalnya begitu. Bahkan waktu itu akhirnya budaya itu diganti ketika kepala cabang tidak submit pada jam tertentu, maka remunerasi bonus fungsionalnya tidak dibayarkan. Seperti itu sampean. Nah, ini merubah budaya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita langsung ke semua departemen kita lakukan itu repot. Maka yang pertama kita harus testing pilot project gitu ya, piloting di departemen tertentu. Nah, jadi beberapa proses untuk pengujian ini kita bisa lakukan analitik metode, gitu ya. Jadi kita melakukan hipotesis terus-menerus, ya. Hipotesis terus-menerus itu contohnya apa? Kita melihat, kita mau membuka cabang baru misalnya di kota baru. Kalau secara kasus yang sering terjadi adalah Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa convenience store itu sangat cepat untuk membuka cabang baru itu bahkan tidak menggunakan capital expenditure mereka.
mereka justru menggunakan skema waralaba, ya waralaba. Jadi ada orang misalnya di Bekasi pengen buka toko gitu ya, maka dia membayar waralaba ke owner dari waralaba itu, kemudian bangunlah toko itu. Nah, pemilik waralaba akhirnya bisa testing, oh ternyata sukses pakai waralaba, dipakai di tempat lain, ya, dipakai tempat lain. Ternyata ada beberapa daerah yang tidak diizinkan oleh Pemda untuk membuka waralaba tersebut agar toko kelontongnya sukses. Nah, maka skenario-nya dirubah lagi. Maka kita tidak pernah selesai untuk melakukan hipotesis, Bapak Ibu. Ya, selalu dilakukan hipotesis. Yang kedua adalah kita melakukan pengujian dampak dari external discontinuities. Seringkali tadi saya sampaikan, oh, ternyata waralaba sukses di Bekasi. Kita coba ke daerah-daerah lebih jauh, misalnya di Jawa Timur, di daerah Situbondo atau di daerah Kediri, gitu ya. Bisa jadi itu tidak bisa dijalankan. Maka di sini adalah bagaimana secara eh, kemampuan perusahaan untuk merespon eksternal faktor tersebut dari kebijakan Pemda, kemudian juga behavior market di sana itu juga berbeda. Yang terakhir adalah kita perlu mengidentifikasi strategi-strategi yang akan menjadi penentu keberhasilan kita. Kira-kira driver kesuksesan perusahaan kita apa? Kira-kira enabler-nya apa? Sehingga inisiatif-inisiatif yang tidak direncanakan itu bisa kita secara adaptif bisa muncul sehingga perusahaan bisa lebih cepat untuk melakukan eksperimen maupun berinovasi. Seperti itu. Dan ini bisa locally spesifik ke konten-konten yang berbeda-beda. Ya, konten yang berbeda-beda. Namun jangan lupa karena ini prosesnya adalah learning ya, proses learning sama memberikan feedback pada perusahaan kita, maka proses itu nggak boleh berhenti ya. Kalau kita bicara manajemen as usual, secara konservatif kita belajar di berbagai kampus ada namanya PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Setelah itu dievaluasi lagi, kembali ke Plan, Do, Check, Action lagi, evaluasi. Nah, akhirnya apa? Kalau proses manajerialnya ini tidak agile, tidak cepat, ya kita proses evaluasinya kelamaan. Nah, sekarang akhirnya muncul kalau kita bicara project ada istilahnya sprint. Sprint method. Sprint method itu adalah metode yang dilakukan pada sebuah project management yang proses evaluasinya sangat cepat. Ya, tidak menunggu apa bulanan atau apa, tapi adalah case by case. Oke. Nah, saya kira begitu untuk materi ini mungkin bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Rizky, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Badowi sebelumnya. Jadi pentingnya ya menyusun sistem yang efektif dalam memberikan feedback untuk menanamkan mindset lifelong learning ya atau pembelajaran seumur hidup pada setiap individu di perusahaan. Nah, oleh karenanya perusahaan juga perlu membuat sistem feedback and learning. Nah, salah satunya yaitu melalui coaching yang tersistem berdasarkan kultur atau budaya perusahaan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Badowi mengenai kasus yaitu sebuah perusahaan di Kanada di mana seringnya rapat membahas strategi tetapi strategi tidak dijalankan. Nah, ada beberapa kasus juga yang telah dijelaskan oleh Pak Badowi bahwa ternyata untuk memastikan taktik dapat berhasil yaitu dengan meminimalisir rapat. Nah, ada beberapa kasus juga dengan meeting yang rutin yang meminimalkan yang efisien terbukti efektif dalam implementasi strategi dan pencapaian perusahaan. Nah, di tengah perkembangan dan perubahan yang sangat cepat juga, tentu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dibutuhkan penyusunan strategi yang baru untuk meresponnya. Nah, sebelum menerapkan strategi yang baru, tentu memerlukan testing dan adapting ya untuk meningkatkan keberhasilan dari strategi yang diterapkan. Baik, selanjutnya kita akan mengambil break sejenak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sekitar 2 sampai 3 menit. Eh, Selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim kami, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series dengan mengisi link absensi tersebut. Selanjutnya,
Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan teratas. Mungkin bisa ditampilkan tim operator untuk webinar minggu depan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti serangkaian webinar series selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan registrasi ya pada link yang telah disediakan oleh tim kami. Nah, untuk tema dari pelaksanaan webinar minggu depan akan membawa materi yaitu Financial Strategy Implementation and Evaluation yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Pak Andri Marsetianto yang juga akan dipandu oleh Pak Ridho Robani yang akan diselenggarakan di Jumat minggu depan pada tanggal 31 Januari 2025. Bisa ditampilkan untuk webinar berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu agar tidak tertinggal informasi seputar webinar series, Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB yaitu pada Instagram dan TikTok KMMB di @kmmb_consulting dan pada YouTube-nya yaitu KMMB Consulting dan di website kami kmmb.co.id. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi break kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Andri. Untuk Bapak Andri, waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya sapa kembali ya, izin. Baik, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Badowi di sesi sebelumnya ya, kaitannya dengan sebetulnya seberapa penting kita untuk memberikan perhatian lebih gitu ya, kaitannya pada learning management system yang ada di perusahaan kita. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengembangkan yang namanya eh, sistem pembelajaran gitu ya di perusahaan kita. Nah, boleh next ke slide selanjutnya. Nah, tadi juga disinggung soal sebetulnya bagaimana ya eh, feedback system ini bisa atau kaitannya dengan budaya perusahaan. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana kalau kita bicara soal apa namanya learning management system itu ya, kan kaitannya akan kita bahas bagaimana komunikasi baik itu yang bersifat top down maupun bottom up kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia terutama. Tentunya itu juga akan sedikit banyak bersinggungan dengan bagaimana sebetulnya kultur yang diadaptasi oleh perusahaan seperti itu. Kalau kita bicara perusahaan yang dia secara kultur berorientasi pada output atau hasil yang maksimal, output atau hasil yang terbaik gitu. Nah, kita akan mendapati sistem komunikasi itu mungkin akan lebih strict, tidak begitu fleksibel jika kita bandingkan dengan perusahaan yang secara budaya mungkin mereka mengadopsi eh, budaya inovasi seperti itu. Jadi setiap saat pasti akan dipantau KPI-nya, prosesnya, perjalanan dari rencana aksi satu ke rencana aksi yang lain itu pasti akan dipantau dengan cukup komprehensif gitu. Kalau kita bicara perusahaan yang dia mengadopsi kultur budaya yang berorientasi pada hasil. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya kalau kita bicara learning management system kita tadi ya, kaitannya dengan penggunaan feedback system, bagaimana kedua ini bisa berpengaruh atau justru eh, kalau secara radikal gitu ya, saya sebut bisa mengubah budaya perusahaan itu sendiri. Sebetulnya kalau yang tadi sampaikan Pak Badawi katanya dengan eh, apa namanya feedback system ini mereka pasti akan fokus pada teknologi seperti itu artinya katanya pada ketersediaan data kemudian antar muka grafis itu ya kalau tadi diilustrasikan juga oleh Pak Badawi kalau misal pimpinan kita adalah orang yang lebih
familiar dengan tampilan-tampilan grafis gitu ya, diagram dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga transaksi-transaksi yang dia itu lebih rinci lagi. Bagaimana nanti penggalian data dan juga bahkan sampai pada eh, email-email atau tautan email yang ada di perusahaan itu bagaimana nanti semua aspek itu bisa saling terintegrasi dan bisa menjadi bagian dari feedback system ketika kita mengimplementasikannya dalam konteks untuk merubah atau untuk memperbaiki dari segi budaya perusahaan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara budaya perusahaan ya mungkin apa namanya Bapak Ibu nanti juga bisa search di Google mungkin ya. Kalau kaitannya dengan budaya perusahaan di websitenya KMMB ada artikel yang membahas terkait dengan budaya perusahaan. Artinya kita juga sebetulnya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu budaya yang kita terapkan di perusahaan itu seperti apa, orientasinya terutama. Apakah berorientasi pada hasil, apakah budaya perusahaan kita berorientasi pada kecepatan berinovasi atau yang lain gitu. Karena setiap pendekatan pada setiap budaya yang kita anut itu akan cukup berbeda. Karena kita bicara fleksibilitas organisasi dan juga ketergantungan dari setiap sumber daya yang ada di perusahaan seperti itu. Sehingga kalau kita bicara konteks budaya untuk pelaporan dan juga penyampaian feedback itu punya dampak positif dan negatif juga. Nah, ini jauh lebih besar daripada teknologi. Karena kalau kita bicara teknologi, sebetulnya itu adalah sistemnya ya. Artinya itu adalah vehicle ketika kita mengimplementasikan. Ya, maaf termute ya sepertinya. Nah, jadi izin saya ulang kembali ya, kaitannya dengan budaya perusahaan. Jadi penting untuk kita memahami budaya apa yang kita anut, budaya apa yang kita implementasikan di perusahaan kita, karena itu katanya ada fleksibilitas ya. Kalau kita bicara budaya, katanya pada fleksibilitas organisasi kita dan juga bagaimana ketergantungan, interdependensi dari sumber daya yang kita miliki, gitu. Karenanya kalau kita bicara konteks budaya untuk penggunaan feedback system ini, nah itu punya dampak positif dan negatif yang memang jauh lebih besar daripada teknologi itu sendiri. Karena memang teknologi itu sebetulnya adalah vehicle kita. Kalau kita bicara implementasi feedback system gitu ya, itu adalah vehicle kita eh, yang kalau kita memang secara fungsi ingin mempercepat atau apa namanya ada concern terkait dengan perubahan budaya, maka teknologi itu bisa menjadi variabel untuk mengakselerasi itu semua. Begitu. Jadi memang diasumsikan bahwa budaya ini seringkali itu kita mengabaikan ya terkait dengan budaya dari budaya organisasi ini. Memang seringkali diabaikan dan sering tertanam dalam teknologi itu sendiri, namun dapat menciptakan atau menghambat iklim perubahan. Jadi budaya yang tidak sesuai kalau kita bicara apa namanya tujuan perusahaan ya. Ini kan budaya ini kan adalah suatu aspek yang seharusnya mensupport ketika perusahaan punya tujuan. Artinya kalau kita punya tujuan itu berkaitan dengan output yang maksimal, output terbaik gitu ya, maka eh, budaya yang berfokus pada output perusahaan itu seringkali menjadi pilihan seperti itu. Nah, tapi kadangkala budaya ini tidak sesuai dengan eh, tujuan perusahaan. Karena itu feedback system. Nah, di sini peran dari feedback system yang di-develop dalam perusahaan itu berfungsi untuk memberikan masukan
dan juga saran bagi perusahaan bagaimana sebetulnya budaya yang eh, itu cocok atau budaya yang itu efektif ketika kita bicara tujuan perusahaan itu tadi. Seperti itu. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika kita bicara penggunaan feedback system itu tadi untuk mengubah budaya perusahaan, maka concern apa sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin melakukan hal tersebut? Jadi ada setidaknya 4 pertanyaan yang mungkin bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian kalau kita bicara implementasi dari feedback system itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang bisa mengakses dan menggunakan sistem ini. Nah, tadi kalau saya coba kaitkan dengan budaya perusahaan itu kembali. Jadi kalau kita bicara terkait budaya perusahaan itu tadi, maka kita akan menemukan namanya eh, budaya yang cukup terbuka dan budaya yang cukup tertutup. Artinya bagaimana? Ini berkaitan dengan transparansi informasi. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ketika di perusahaannya ada yang Bapak Ibu bisa melihat hasil kinerja dari departemen lain. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu yang di perusahaannya tidak bisa mengakses hasil kinerja atau informasi terbatas dari departemen lainnya. Nah, ini yang dinamakan tertutup. Jadi, kalau kita tanya siapa yang bisa mengakses dan menggunakan sistem ini, kalau kita lihat secara umum gitu ya, tradisionalnya, memang pelaporan kinerja yang sifatnya strategis ini itu hanya diperuntukkan bagi top manajemen biasanya karena berkaitan dengan pelaporan gitu ya. Tapi secara horizontal antar departemen satu dan departemen lain itu kita tidak tahu hasil kinerja dari departemen lain seperti apa begitu. Sehingga kalau kondisinya seperti ini memang eh, feedback atau evaluasi yang bisa dilakukan itu adalah sifatnya top to bottom atau top down gitu ya dari supervisornya semisal ke staff seperti itu karena memang secara informasi juga hanya supervisornya yang mengetahui dari divisi terkait gitu contohnya. Tapi kalau informasi itu terbuka, artinya antar departemen atau antar divisi itu bisa melihat informasi hasil kinerja dari departemen atau divisi yang lain. Nah, ini alur atau flow dari feedback system ini akan lebih luas lagi. Jadi antar departemen yang satu dan atau antar divisi satu dengan yang lain itu bisa saling memberikan feedback pada hasil kinerja yang sudah dilakukan dari masing-masing. Nah, yang jadi concern Bapak Ibu adalah sebetulnya bagaimana perusahaan ini mendistribusikan kalau kita bicara keterbukaan informasi itu sebetulnya adalah sebuah power atau sebuah kekuatan. Nah, kekuatan ini jika memang bisa kita manfaatkan, kita gunakan dengan eh, semestinya, itu akan berdampak baik pada perubahan kinerja dari organisasi. Namun yang salah adalah ketika keterbukaan informasi, transparansi informasi ini justru dapat berakibat buruk atau justru malah muncul silo-silo karena Bapak Ibu bisa melihat hasil kinerja dari departemen lain sehingga misalnya apa namanya muncul jiwa kompetitif yang tidak sehat seperti itu ya karena melihat hasil capaian dari departemen atau divisi yang lain mungkin lebih baik dan lain sebagainya seperti itu sehingga keterbukaan apa namanya informasi ini tetap perlu di manage dengan baik ya. Artinya kita juga tetap perlu mengontrol alur informasi ya tidak semua mungkin ya informasi itu dapat didistribusikan pada semua bagian tetap harus ada filtering yang itu nanti juga
dapat membantu kita sebagai top manajemennya atau mungkin dari masing-masing departemen atau divisi itu juga supaya informasi-informasi yang mereka konsumsi itu memang adalah informasi yang dapat mereka manfaatkan atau ya bermanfaat bagi diri mereka sendiri begitu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana seharusnya kinerja ini dapat dikomunikasikan. Nah, tadi bicaranya siapa yang bisa mengakses informasi, sekarang bicaranya bagaimana kemudian informasi kinerja ini kemudian dikomunikasikan. Nah, sistem kalau kita secara umum ya, kita lihat secara umum, secara tradisional itu memang fokusnya pada ukuran finansial ya biasanya. Sementara pelaporan strategis itu lebih kepada komunikasi yang terjalin pada masing-masing bagian atau masing-masing departemen dari perusahaan. Kalau dalam sistem pelaporan yang terbuka, nah, transparansi kinerja ini bisa memastikan bahwa pelaporan yang salah, misal ada departemen atau divisi lain gitu ya, yang mereka mengklaim kinerjanya sudah sesuai dengan target. Namun ternyata ketika dicek oleh divisi atau departemen lain gitu, ternyata masih belum sesuai, katakan demikian. Jadi bisa saling mengoreksi satu sama lain. Contohnya demikian. Sehingga sebetulnya eh, apa namanya feedback ini juga akan membantu eh, kalau apa namanya terkait dengan kinerja tadi ya untuk menjaga kejujuran. Sehingga akan lebih sulit bagi satu departemen atau departemen yang lain itu mereka melakukan overclaim terkait dengan hasil kinerja. Karena bagaimanapun ya hasil kinerja, laporan hasil kinerja ini kan berkaitan kalau kita bicara SDM berarti nanti dengan remunerasi, bonus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga bagaimana seharusnya kinerja dari masing-masing bagian di perusahaan ini dikomunikasikan itu merujuk kembali pada budaya perusahaan itu seperti apa. Kalau kalau dia berorientasi pada goals, maka mungkin eh, informasi-informasi yang perlu dikomunikasikan, yang perlu disebarkan gitu ya pada divisi lain itu berkaitan dengan outputnya. Seperti itu. Kalau kita bicara kaitannya dengan budaya ya. Oke, boleh. Next slide. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah apakah sistem ya feedback system ini tadi itu juga bisa menciptakan persaingan atau kerjasama. Nah, jadi yang saya singgung sebelumnya tadi ya, apakah dengan adanya keterbukaan itu nanti malah memberikan dampak negatif bagi eh, bagi divisi-divisi atau departemen dalam perusahaan karena mereka melihat keterbukaan itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka malah justru menimbulkan silo-silo ketika mereka melihat hasil kinerja dari teman-temannya gitu atau justru ini berdampak positif bagi divisi atau departemen yang melihat informasi tersebut karena mereka mungkin bisa melakukan benchmarking kaitannya dengan pencapaian target. Jadi semisal dari divisi procurement ya dari divisi procurement mereka bisa benchmarking ke sales sebetulnya kinerja sales kaitannya dengan kemampuan mereka dalam menjual barang itu sejauh apa sehingga mungkin dari divisi procurement mereka juga bisa memetakan eh, apa namanya untuk mereka dapat menyediakan barang berapa, kemudian mereka mungkin juga bisa mengukur lead time, safety stoknya berapa dari kemampuan sales dalam menjual barang-barang itu. Nah, itu adalah suatu dampak positif kalau kita bicara keterbukaan informasi antar departemen gitu ya. Nah, nah tapi perlu dilihat juga ya, apakah memang sistem itu, sorry, ya perlu dilihat juga apakah sistem yang kita tentukan tadi ya, itu terbuka atau tertutup itu cocok dengan
orientasi perusahaan dalam pencapaian tujuan. Jadi mungkin memang ada beberapa kondisi ya di mana keterbukaan informasi itu bisa jadi sesuatu yang kurang baik bagi internal perusahaan itu sendiri sehingga hasil kinerja atau informasi-informasi yang berkaitan di satu departemen mungkin tidak bisa kita share ya kita bagikan pada departemen lain begitu. Kemudian eh, di pertanyaan keempat, maka apakah sistem ini merupakan tambahan dari sistem pelaporan yang sudah ada atau tidak? Artinya dari feedback system itu tadi, ya, apakah itu adalah sesuatu yang baru atau itu adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada dalam sistem yang termasuk dalam penerapan budaya perusahaan kita itu tadi. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan balance scorecard ya, ya kita ambil satu contoh di sini adalah balance scorecard itu tidak menambahkan banyak pelaporan, tapi malah merampingkan sistem pelaporan yang ada. Karena kalau coba kita lihat dengan perspektif balance scorecard ya, itu ada empat perspektif mulai dari financial, kemudian eh, apa namanya dari perspektif pelanggan, dari learning and growth, dan juga perspektif internal business process, seperti itu. Jadi eh, itu akan lebih terkategorisasi, akan lebih mudah ketika eh, pelaporan-pelaporan itu terkategorisasi dan eh, secara struktur perusahaan kita sudah firm, secara alur komando ya, alur komando informasi itu bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, sehingga eh, banyak organisasi melaporkan itu menurut melaporkan penurunan volume laporan setelah mengadopsi balance scorecard karena menghabiskan lebih sedikit sumber daya. Jadi mungkin karena ini juga eranya sudah lebih terdigitalisasi begitu ya. Nah, balance scorecard ini bisa kita kombinasikan dengan sistem-sistem pelaporan yang dia itu lebih paperless karena kita lihat di berbagai perusahaan sekarang sudah banyak ya yang mulai concern pada pelaporan-pelaporan yang dia itu paperless, jadi tidak menggunakan kertas lagi, sudah terdigitalisasi, entah itu menggunakan sistem maupun dengan eh, apa yang namanya teknologi-teknologi existing yang lebih mudah diadopsi seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Pak Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Andri atas pemaparan materi yang sangat insightful. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Jadi, sistem pelaporan dalam feedback yang berorientasi hasil menekankan pentingnya transparansi, kolaborasi, dan pengelolaan budaya organisasi melalui balance scorecard. Nah, sistem ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi pengambil keputusan untuk memahami kinerja secara terbuka, membangun kepercayaan, dan mendorong kerjasama dibandingkan persaingan. Selain itu, komunikasi kinerja yang jujur dan transparan menjadi kunci untuk memastikan pemahaman yang seragam di seluruh unit organisasi atau perusahaan. Baik, memasuki sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan untuk dapat mengirimkannya pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ingin berinteraksi langsung dengan para pemateri, Bapak, Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, sepertinya ada satu pertanyaan. Jadi ini ada Bu Yati. Jadi Bu Yati bertanya, apa saja indikator atau sinyal awal yang dapat menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mungkin memerlukan peninjauan ulang? Dan bagaimana sebaiknya organisasi merespon sinyal tersebut secara efektif? Nah, ini saya persilahkan untuk Pak Badui untuk menjawab. Iya, mohon izin tadi gimana Rizky? Bisa diulangi Ya, sebentar. baik Pak. Jadi Bu Yati bertanya Pak, apa saja indikator atau sinyal awal yang dapat menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mungkin memerlukan peninjauan ulang?
Dan bagaimana sebaiknya organisasi merespon sinyal tersebut secara efektif? Iya. Dari Bu Yati, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara sinyal gitu ya, ini memang butuh business acumen gitu ya, ketajaman bisnis. Tadi mungkin saya juga cerita direktur presidennya Nokia, dia tidak menangkap bahwa sinyal teknologi ke depan akan bergerak changing so fast gitu ya, sehingga mereka menolak untuk diajak konsorsium dalam menyusun OS Android pada waktu itu. Nah, kata kuncinya adalah kita harus selalu rutin ya untuk ngecek perubahan-perubahan yang terjadi. Itu sangat penting. Jadi pada era yang awal, semua sinyal atau semua indikator itu hanya dilihat pada internal perusahaan. Ketika biasanya perusahaan secara annual performance itu around 5% untuk kinerja, kemudian ketika sudah mengalami penurunan atau bahkan kenaikan yang eksponensial, maka itu juga menjadi sebuah sinyal terhadap keberlanjutan perusahaan. Tapi itu untuk saat ini itu juga tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya Bapak Ibu. Tapi kita juga harus melihat sebetulnya tren atau faktor eksternal yang terjadi itu seperti apa. Ya, contoh kita tidak bisa memungkiri, misalnya sekarang hampir semua sektor terdisrupsi dengan adanya artificial intelligence. Nah, ini adalah sinyal. Maka oleh karena itu strategi yang kita terapkan kita harus merespon apakah ini menjadi peluang ataukah ini menjadi ancaman. Misal, secara normal, kalau beban perusahaan untuk SDM misalnya 5% terhadap pendapatan, maka ketika pendapatan perusahaan dinaikkan 2 kali lipat, which is itu around 200%, tidak berarti beban perusahaan tetap 5%. Ya, kalau pendapatan itu naik 2 kali lipat, beban perusahaan tetap 5%, secara volume akan 2 kali lipat dari yang awal, meskipun secara persentase tetap, tapi tidak selalu demikian. Nah, kita bisa apa? Menggunakan teknologi untuk mendeliver beberapa tugas yang dikerjakan oleh karyawan kita atau tim kita. Nah, jadi sinyal yang terjadi yang kita tangkap adalah ketika ada AI, ya, biasanya eh, sebuah pekerjaan satu orang itu bisa 10 pekerjaan, kalau 2 orang, idealnya 20 pekerjaan, tapi dengan adanya AI, satu orang itu bisa menjadi 15, dari 10 ke 15. Artinya, cost efisiensi itu juga bisa terjadi dan kita respon agar perusahaan dalam menyusun RKAP atau budget planning bisa lebih efisien, ya, dipangkas sana-sini. Kalau kita perhatikan sekarang Bapak Ibu ya, di Argentina itu surplus APBN. Karena apa? ASN-nya dikurangi. Ya, tunjangan-tunjangan dikurangi. Kenapa? Karena tidak lagi butuh people yang cukup banyak, pertama. Yang kedua, bisa penggunaan teknologi. Yang kedua, dengan adanya indikator kita merespon dari sisi eksternal dan internal tadi, kita bisa melakukan secara berkala. Secara normal, kalau kita di korporasi sering memiliki RJBP ya, rencana jangka panjang perusahaan. Normalnya pada BOD dan komisaris itu secara bulanan mengevaluasi. Jadi assessment itu bisa dilakukan bulanan. Maka tim core plan atau tim business plan di perusahaan Bapak Ibu harus selalu adaptif untuk mengupdate informasi-informasi yang sifatnya adalah internal performance dengan eksternal fenomena. Ya, sekarang Donald Trump menang gitu ya. Maka dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung terhadap perusahaan kita apa? Pak Prabowo menyampaikan ekonomi kita harus naik 8%. Padahal beberapa analis mengatakan sebetulnya secara eviden kita 5%. Berarti ada gap 3% yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu responnya seperti apa? Kemarin BI rate juga diturunkan lagi, ya. Di saat ekonomi growth dinaikkan 8%, BI rate turun, maka yang terjadi apa?
ada pelonggaran-pelonggaran pinjaman yang dilakukan oleh perbankan pastinya. Nah, apakah kalau demikian, misal nih ada satu contoh, kita sudah menangkap sinyal itu, maka indikatornya adalah BI rate-nya turun, ekonomi growth dinaikkan jadi 8%. Pertanyaan saya, secara internal, indikator internal, kita punya free cash flow berapa duit? Nah, kalau kita punya free cash flow anggaplah 1 M, ya kita gunakan uang 1 M itu untuk back to back kolateral. Jadi kita membiayai operasional perusahaan kita menggunakan uang hutang, mumpung rate dari perbankan turun, sehingga uang real cash kita akan aman. Nah, untuk merespon apa? Karena kita tidak pernah tahu ya, Bapak Ibu, kemarin ada virus lagi, HMPV atau apa sejenisnya. Sangat mungkin dunia saat ini less fragile. Kapanpun akan terjadi pandemi, supposed to be. Kemarin kebakaran besar di Los Angeles, isu yang beredar tentang iklim dan lain-lain, maka hegemoni global itu masih menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan cadangan kas yang besar untuk merespon apapun yang akan terjadi ke depan. Sehingga tidak perlu layoff, tidak perlu PHK. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya duit cash sekarang, maka itu dicadangkan aja. Dan operasional perusahaan bisa menggunakan pinjaman. Karena BI rate-nya turun, tidak terlalu membebani. Seperti itu. Saya kira itu apa namanya secara rutin kita juga cari mekanismenya apakah pakai dashboard ataukah meeting silakan disesuaikan dengan culture perusahaan Bapak Ibu dan tentunya sinyal dan indikatornya menggunakan internal performance sama eksternal phenomenon. Seperti itu. Saya kembalikan ke Rizky. Terima kasih Pak Baduy atas penjelasannya. Untuk Pak Andri, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Cukup saya rasa Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya izin merekap ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Badawi tadi. Jadi untuk membaca sinyal, jadi sebetulnya itu ada dua sumber ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada internal maupun eksternal. Nah, ketajaman bisnis atau bisnis acumen ini juga dapat bisa digunakan dalam membaca sinyal terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat dan peninjauan secara berkala dapat menjadi pendekatan yang juga dapat dilakukan. Baik, terima kasih Bu Yati atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bu Sintia. Bu Sintia, apakah ingin menyampaikannya secara langsung atau saya bacakan, Bu? Baik, saya izin membacakan ya, Bu Sintia, untuk pertanyaannya. Jadi, Bu Sintia bertanya, bagaimana cara membangun sistem feedback atau umpan balik yang tidak hanya mampu memantau implementasi strategi, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan? Nah, untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan Pak Andri untuk menjawabnya. Silahkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Cynthia atas pertanyaannya. Ya, jadi yang jadi concern kan adalah bagaimana ya sistem feedback itu tidak hanya bisa sebagai sistem untuk melakukan monitoring saja, namun juga bisa mengidentifikasi pada peluang inovasi dan juga adanya perbaikan di internal perusahaan gitu ya. Nah, tentu yang perlu kita definisikan pertama adalah sebetulnya tujuan awal dari adanya sistem feedback itu seperti apa. Apakah tujuan dari adanya sistem feedback itu memang untuk mengevaluasi capaian atau target perusahaan, ataukah sistem feedback itu adalah sesuatu yang kita develop untuk eh, kita gathering idea, katakan ya, kita gathering idea katanya untuk perbaikan di internal itu. Kemudian yang kedua dari sistem feedback itu tentunya sebisa mungkin kita melibatkan berbagai level yang ada di perusahaan. Jadi sepengalaman kami, even ketika kita mengerjakan misal RCPP begitu ya. Jadi setiap level dalam perusahaan itu akan kita ikut sertakan, artinya kita eh, coba gali sebetulnya apa keinginan dari masing-masing stakeholder seperti itu. Mulai dari top level di direksi, di komisaris, kemudian pada level kepala departemen, bahkan hingga ke level pada di operasional level.
ada gagasan-gagasan atau mungkin ada ide-ide apa yang muncul dari setiap level stakeholder ini, seperti itu. Jadi bagaimana sistem feedback ini kemudian nanti bisa mengidentifikasi peluang juga. Nah, karena kita tidak membatasi dari sistem feedback ini pada satu bagian atau satu level tertentu. Jadi kita membuat sistem feedback ini sebagai suatu sistem yang dia sifatnya menyeluruh yang bisa dimanfaatkan oleh setiap level atau setiap stakeholder ya, setiap stakeholder eh, yang ada di perusahaan gitu. Nah, kalau memang apa namanya kaitannya pada mengidentifikasi peluang dan atau untuk perbaikan, nah itu bisa dikembalikan pada tujuan itu tadi, seperti itu mungkin. Atau mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Baidowi, silakan. Iya. Eh, jadi kita kalau mau berinovasi ya Pak Pepi, memang setelah kita tahu apa namanya result dari implementasi strategi apakah perform atau tidak perform, kita bisa aja melihat bahwa itu sebuah pilihan untuk kita berinovasi atau kita pilihan untuk memang kita avoid risk. Ya. Eh, ada satu kasus nih misalnya di sebuah RUPS atau rapat pemegang saham, eh, kita mengatakan bahwa ada beberapa stakeholder mengatakan tahun ini kita bisa melakukan cost efisiensi. Wah, semuanya tepuk tangan gitu ya, cost efisiensi. Tapi cost efisiensi itu ternyata beririsan atau berdampak juga atau menjadi dampak dari revenue perusahaan yang tidak tercapai. Nah, ini menjadi dilematis. Jadi ketika kita melihat feedback kita ada peluang besar, ada peluang tender, ada peluang sebuah project. Ini kalau kita achieve, kita gapai tantangan ini, maka akan mengurangi efisiensi perusahaan kita karena ada biaya modal kerja yang kita miliki, yang kita keluarkan. Maka kembali lagi kepada tujuan perusahaan, Bapak Ibu. Kalau memang perusahaan itu menitik beratkan menjadi cash cow company, ya artinya kita mendriver cash cukup besar, maka meskipun ada proyek yang besar, sehingga nanti pada sisi top line pendapatan laba rugi perusahaan akan besar, tapi nggak ada net profitnya, ya ini harus kita avoid, kita tolak. Tapi kalau tujuan perusahaan adalah growth dari sisi top line, artinya kita mempercepat market coverage atau perolehan pangsa pasar yang besar, maka meskipun ini nanti net profitnya kecil, ya harus kita terima. Karena perusahaan fokus pada market coverage, market acquisition, percepatan market share, seperti itu. Maka kalau kita kembalikan ke pertanyaannya, sebetulnya kan dari sistem feedback itu arahnya adalah bagaimana kita juga bisa memantau ini peluang dan perbaikan. Ya, kadangkala memang ada beberapa peluang itu memang tidak kita capai karena risiko terhadap tidak tercapainya tujuan organisasi nggak akan tercapai. Seperti itu. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu ketidaktercapaian itu menjadi masalah atau bahkan ketercapaian target itu tidak selalu menjadi prestasi jika dampak risiko yang dihasilkan justru tidak support atau tidak inline dengan rencana yang kita miliki. Tadi disinggung oleh Andri beberapa RJPP gitu ya. Kami juga melihat ada perusahaan memang disetting hanya untuk mendriver atau membantu induk ya, sehingga perusahaan tersebut disetting untuk cost efisiensi induk. Maka anak perusahaan itu tidak diizinkan untuk peningkatan pendapatan secara signifikan. Karena kalau pendapatan signifikan terjadi, maka beban induk akan makin besar, kan begitu. Nah, jadi kita harus tahu, kadangkala feedback itu tidak selalu harus kita gunakan untuk menggapai peluang atau inovasi, tapi harus tetap dikembalikan lagi, apakah peluang yang muncul atau inovasi yang muncul itu inline dengan
tujuan perusahaan kita didirikan. Karena tidak semua perusahaan itu disetting sebagai revenue driven, tidak disetting sebagai profit driven, bahkan ada perusahaan yang disetting sebagai cost center, ya, cost center. Biasanya perusahaan-perusahaan outsourcing di sebuah grup holding besar itu biasanya kita setting sebagai cost center, ya. Tapi kalau perusahaan outsourcing itu sudah diberikan keleluasaan untuk bermain di dalam captive market atau ekosistem holding, dan dia diberikan target revenue pendapatan dari non captive dari luar, maka inovasi untuk mencapai target tadi harus dilakukan. Karena kalau kita hanya melakukan apa namanya penjualan dari sisi internal holding, maka kita tidak bisa mengendalikan EBITDA margin kita. Karena semua dikontrol oleh induk. Karena tujuan lembaga ini untuk cost center, bukan profit center. Seperti itu, saya kira. Saya kembalikan ke Rizky. Baik, terima kasih Pak Andri dan Pak Baduy atas penyampaian dari pertanyaan telah dijawab. Saya izin merangkum ya. Jadi sistem feedback yang terintegrasi ini dari berbagai level atau tingkatan yang juga mempertimbangkan tujuan perusahaan dapat menjadi cara atau pendekatan yang tidak hanya mampu memantau implementasi strategi, tapi juga dapat mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan secara tepat begitu. Baik, terima kasih Bu Cynthia atas pertanyaannya. Nah, kita kembali melanjutkan di sesi tanya jawab ini. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Happy Himawan. Mungkin untuk Bapak Happy Himawan, apakah dapat saya persilakan Pak untuk barangkali ingin berinteraksi dengan pemateri kami, atau saya bacakan Pak? Baik, saya bacakan saja ya Pak. Jadi Bapak Happy Himawan ini bertanya, dalam sistem manajemen yang terbuka atau inklusif, apakah ada kriteria informasi mana yang bisa di-share dan siapa kira-kira yang berhak menentukannya? Mungkin saya persilahkan Pak Baduy terlebih dahulu untuk menjawabnya. Silahkan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu. Eh, Inklusivitas sebuah organisasi itu tidak bisa dimaknai secara serampangan semua informasi yang harusnya tertutup menjadi terbuka. Batasan-batasan itu apa triggernya atau apa kata kunci mana yang boleh disebar dan mana yang tidak boleh disebar. Kembali kepada tanggung jawab masing-masing. Bisa dibantu tadi yang bagian slide nomor 2 ya. Di slide nomor 2 tadi kita tahu di sini ada bagian-bagian masing-masing. Misalnya kalau itu berkaitan sama keuangan, maka kira-kira bagian mana yang memiliki kepentingan atas data keuangan tersebut. Kalau itu bicaranya marketing, maka bagian mana yang punya kepentingan atas data marketing. Itu pertama. Jadi di-trigger atas tanggung jawabnya. Percuma juga, misalnya bagian procurement, dia memperoleh data tentang misalnya apa namanya SDM perusahaan, mana yang berkinerja, mana yang tidak, tukin karyawan juga nggak perlu, nggak ada kepentingan di sana, gitu ya. Bahkan bisa terjadi nanti agensi problem. Ini kok datanya diperoleh bidang departemen lain, kira-kira agennya siapa ini, kepentingannya apakah juga repot. Nah, yang dimaksud pada proses sharing information itu adalah informasi-informasi yang terbatas pada tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi yang sifatnya adalah eh, cara perusahaan untuk mengkomunikasikan tujuan kita mau kemana. Maka di situ kadangkala kita dalam menyusun rencana jangka perusahaan, jangka panjang perusahaan, itu sama klien kami, kita diminta bikin executive summary. Di situ bagian-bagian sensitif, ya, atau bagian-bagian yang sifatnya rahasia perusahaan, secara technically itu di take out, nggak boleh disampaikan. Nah, sehingga biasanya PPT yang sampai 200 halaman gitu ya, 200 slide, itu di wrap up hanya 30 slide. Dan itu yang terdistribusikan ke semua departemen, ke semua level, ya. Sehingga stakeholder kita akan sadar, oh ternyata kenapa saya di bagian SDM diminta untuk bikin sistem remunerasi yang dinamis, karena kita akan mencapai target perusahaan lebih besar. Oh, dia paham.
Jadi connecting the dot ya. Mereka menjahit informasinya akan nyambung. Kemudian dari bagian procurement ya, bagian logistik misalnya diminta untuk mencari vendor-vendor dengan kualitas prima dengan harga yang affordable. Oh, ternyata kita akan ekspansi market di eksternal di luar captive market kita sehingga kita butuh yang prima. Nah, jadi kan the big why ya, alasan utama ketika kita menentukan KPI untuk masing-masing departemen, mereka bisa berpikir high levelnya dulu dan di cascade sampai ke tanggung jawabnya mereka. Jadi persebaran informasi tetap harus dimaknai kepada tanggung jawabnya mereka. Ketika kita memberikan informasi high level tadi terkait dengan core plan, kalau itu tidak bisa dibangun suasana untuk percepatan target perusahaan juga percuma Bapak Ibu. Nah, seperti itu saya kira. Silakan saya kembalikan ke Rizky. Baik, terima kasih Pak Badowi atas jawabannya. Untuk Pak Andri, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, mungkin sedikit saja ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Badawi. Nah, tadi juga sempat saya singgung sedikit ketika penyampaian materi bahwa informasi kalau kita bicara keterbukaan ini tetap harus difilter. Nah, tidak semua informasi bisa disampaikan atau bisa dibuka pada bagian yang lain seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa itu harus ada kaitannya dengan kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan, terutama. Jadi, kalau tadi saya contohkan di divisi procurement, mungkin bisa menggunakan data dari divisi marketing atau dari divisi sales gitu ya untuk kebutuhan memetakan dari safety stocknya, kemudian memetakan lead time-nya dan lain sebagainya itu tadi. Jadi memang yang benar-benar memiliki kepentingan dari informasi tersebut dan juga bisa bermanfaat, ya benar-benar bermanfaat ya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jadi sesuai dengan tugas dan perannya kalau tadi disebutkan Pak Bedowi. Nah, biasanya informasi-informasi ini ketika bicara information sharing itu akan diorkestrasi oleh eh, level yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau kita bicara di informasi yang di departemen, ya keterbukaan informasi antar departemen, nah berarti ya akan diorkestrasi oleh mungkin kepala direktoratnya seperti itu. Karena yang memahami secara alur atau mungkin alur kerjasama ya yang lebih memahami alur kerjasama antar departemen itu mungkin adalah dari kepala direktoratnya sehingga mungkin dari kepala direktorat yang eh, mereka bertugas atau memiliki tanggung jawab atas distribusi informasi lintas departemen itu tadi ya mungkin itu Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Andri. Ya, semoga menjawab ya Pak Happy Himawan. Baik, Bapak Ibu dari rekan sekalian, jadi itu tadi adalah sesi Q&A dari sesi webinar pada pagi hari ini. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar series berikutnya. Sebelum mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, akan sangat disayangkan nih apabila kita tidak mengabadikan momen pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kameranya atau on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, untuk dokumentasi slide pertama akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk selanjutnya, dokumentasi slide kedua dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang terakhir, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian agar tidak ketinggalan untuk mengikuti webinar series berikutnya. Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau melakukan registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami dan tentunya dapat mengunjungi akun-akun sosial media KMMB.
Untuk menutup, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas dan terima kasih kepada Pak Baduy dan Pak Andri karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar series kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan oleh para pemateri kami dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu sekalian. Saya Rizky, selaku moderator pada webinar series kali ini, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.